I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandista Febriansyah dari kelas R2H. Ingin menyampaikan hasil dari tugas filsafat ilmu adalah menjelaskan tentang logika dalam berfilsafat ilmu. Definisi logika adalah studi tentang cara berpikir yang benar dan valid. Tujuannya adalah memahami aturan-aturan penalaran untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal. Ini melibatkan pemahaman tentang penalaran, premis, dan kesimpulan. Logika membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis argumen dengan baik. Penerapan logika dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran, filosofi memperkuat penalaran kita dan menghindari kesalahan. Pentingnya logika dalam filsafat ilmu, yaitu 1. Kekonsistenan dan kevalidan, yaitu logika memastikan argumen dalam filsafat ilmu konsisten dan valid sehingga hasilnya dapat diandalkan. 2. Pengujian teori-teori ilmiah, yaitu logika digunakan untuk menguji kebenaran dan kesesuaian teori-teori ilmiah dengan data yang ada. 3. Kualitas argumen yang lebih baik, yaitu logika meningkatkan kualitas argumen dalam filsafat ilmu dengan menghindari kesalahan penalaran. Yang keempat, pemikiran kritis yang diperkuat, yaitu logika melibatkan keterampilan pemikiran kritis dalam pengevaluasi argumen secara objektif. Yang kelima, kesimpulan yang akurat, yaitu logika membantu pembentukan kesimpulan yang akurat berdasarkan bukti yang ada. Slide berikutnya ada jenis-jenis logika, yaitu 1. Logika deduktif. Logika deduktif adalah penalaran dari premis yang diketahui benar kesimpulannya yang pasti. Yang kedua, ada logika induktif, yaitu penalaran umum berdasarkan bukti spesifik atau observasi. Yang ketiga, ada logika abduktif, yaitu pembentukan hipotesis berdasarkan penjelasan yang paling masuk akal. Yang keempat, yaitu ada logika probabilistik, yang mana dalam artian penggunaan probabilitas untuk mengukur tingkat kepercayaan dalam kesimpulan atau argumen. Yang kelima ada logika modal. Logika modal yaitu memperhatikan aspek modalitas seperti kemungkinan, keharusan, dan kontingensi. Slide selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan logika dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu penalaran deduktif, menggunakan aturan logika untuk menarik kesimpulan dari premis yang diberikan. Misalnya, jika premisnya adalah semua manusia adalah makhluk moral dan Socrates adalah manusia, maka dapat disimpulkan secara logis bahwa Socrates adalah makhluk moral. Kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu membuat generalisasi berdasarkan pengamatan yang berulang. Misalnya, berdasarkan mengamalkan bahwa setiap kali air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, air berubah menjadi uap. Kita dapat menyimpulkan bahwa air akan berubah menjadi uap saat mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di masa depan. Yang ketiga yaitu analisis argumentasi. Menganalisis argumen dengan
mengidentifikasi premis, kesimpulan, dan hubungan logis antara mereka. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi validitas dan kekuatan argumen serta mengidentifikasi kesalahan penalaran. Yang keempat yaitu ada pembentukan hipotesis, yaitu menggunakan logika untuk mengembangkan hipotesis yang kuat dan masuk akal dalam filsafat ilmu. Prinsip-prinsip logika seperti konsistensi, dan koherensi tersebut digunakan untuk membangun hipotesis yang dapat diuji. Yang kelima, analisis konsep dan definisi, yaitu adalah menggunakan logika untuk menganalisis konsep dan definisi dalam filsafat ilmu. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan konsistensi dan ketepatan penggunaan kata-kata dan konsep-konsep dalam argumen dan penalaran. Sekian dari saya, penyampaian logika dalam filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.